Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto dan kali ini masih bersama Baby Dots ya, karena cukup menarik sekali untuk harganya karena ada penurunan yang cukup lumayan jauh ya. Tapi sebenarnya penurunannya ini hanya sedikit, cuman kelihatan jauh karena sudah menjebol area support. Dimana yang kemarin kita bahas area support itu adalah area support dimana garis hitam ini dan ini ya, sama ini. Dan yang kemarin itu sudah tertembus yang ini, hitam ini, dan sekarang yang kemarin itu mohon maaf, kemarin tuh garis supportnya itu adalah garis merah dan biru ini, dan ternyata sekarang sudah ditembus ya guys ya. Ini di time frame daily dan untuk candlenya juga merah, dua candle merah. Oke, untuk selanjutnya next target berikutnya di mana nih? Nah, kita tunggu dulu. Di sini apakah tumpuannya paling kuat ya? Ini seperti membentuk double bottom ya, yang di sini itu kelihatan ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan di sini sudah menjebol di mana area supportnya garis merah ini sudah tertembus ya. Jadi untuk lebih hati-hati, mungkin nanti akan ada pantulan ya, entah pantulannya sampai ke harga berapa, tapi ini menunjukkan karena tren masih bearish ya guys ya, berarti masih bearish. Kenapa Baby Dot sendiri harganya turun? Karena kalau kita lihat, mari kita lihat di Bitcoin sendiri. Nah, Bitcoin sendiri ini juga turun dan menjebol juga area support yang di sebelah sini ya, yang garis hitam, saya garis hitam ini sudah dijebol ke bawah dan menuju di support garis miring ini ya guys ya. Nah, itu mungkin ya dikarenakan karena Bitcoin juga ya guys ya, ini adalah kripto, jadi semua ngikut Bitcoin ya, kayak gitu. Nah, kita kembali ke chartnya Baby Doge dulu ya. Kita tinggalkan Bitcoin karena oh ya, untuk sebentar. Kalau untuk Bitcoin sendiri, ini adalah area support di sini. Kalau memang bisa bertahan di sini, itu berarti belum mau turun lagi ya. Bisa ada kesempatan. Kalau garis hitam ini tidak tertembus ya, apalagi garis biru ini juga. Ini masih jauh ya. Ada garis hitam dan biru. Dan di sini hitam juga yang di area merah ini ya guys ya. Nah, kayak gitu. Bitcoin mungkin masih ada kesempatan untuk naik kalau misalkan tertahan di area-area ini. Oke, mari kita tinggalkan Bitcoin dulu. Kembali ke Baby Dots ya. Untuk Baby Dots sendiri di time frame satu hari seperti ini, kemarin itu terreject dari area EMA 50 yang artinya ini cukup kuat sekali untuk tren turunnya ya. Oh, kita hapus aja ini RSI-nya. Nah, untuk ini di sini terreject di area EMA 50, itu sudah menunjukkan di mana untuk tren masih bearish ya guys ya. Itu indikator itu aja sudah cukup membantu ya, cukup mengasih sinyal kayak gitu. Oke, kita lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam sendiri. Di time frame 4 jam sendiri sama, di reject juga. Untuk kemarin ya, ini kemarin ya, kemarin mau mencoba menyentuh aja belum, tapi sudah di reject area EMA 50. Ya mungkin nanti ada pantulan juga, entah pantulannya di area sini ya, garis merah ini atau garis biru ini, atau bahkan yang di area EMA ini ya akan naik lalu melanjutkan tren turunnya ya, kalau Bitcoin masih bearish seperti itu guys. Karena ini berpengaruh banget dengan Bitcoin, karena Bitcoin kemarin aja pump cukup lumayan ya, beberapa persen itu kalau main di futur itu kan lumayan. Bitcoin pump 10% atau 5% itu aja sudah cukup bagus banget ya itu. Dan Baby Doge sendiri juga pumpnya, tapi pumpnya cuma sedikit, jadi tidak melampaui di mana resistennya yang di sini. Jadi ya belum bisa dikatakan imbang sama Bitcoin pumpnya, jadi masih lemah, lebih lemah Baby Doge daripada Bitcoin kayak gitu guys. Yang harusnya token seperti ini pumpnya cukup jauh ya, kalau Bitcoin pump harusnya bisa digoreng lebih jauh dan di pump lagi lebih tinggi kayak gitu ya. Nah itu. Nah untuk Baby Doge sendiri ini masih tertahan di time frame 4 jam, tertahan di garis hitam ini. Ini adalah area support di mana yang tadi kita jadikan di mana ada double bottom di sini ya. Ini masih tertahan. Mungkin nanti ada pantulan lagi ke atas ya. Entah pantulannya di mana. Kita lihat aja nanti. Wait and see ya. Oke. Tetap hati-hati dulu karena ini masih trend bearish, karena Bitcoin juga banyak yang manipulasi harganya ya. Kayak gitu. Dan
masih ada kesempatan juga di garis abu-abu ini, di mana ini adalah area demand masuk yang pasti kemungkinan besar akan mampir di area abu-abu ini, mungkin di kepala 10-an ya, kayak gitu. Dan Bang, gimana nanti kalau menambah zero lagi? Kalau menambah zero itu belum ya, kita katakan nanti mungkin masih beberapa hari lagi atau jauh atau bahkan tidak bisa menambah zero lagi. Kita lihat ke depannya seperti apa ya. Yang pasti ini adalah garis support ya, terdekat di sini ini masih kuat ya. 1 2 3 4 candle masih kuat kalau kita lihat dari sini. Di sini juga 1 2 3 dan keempatnya langsung turun ya, jebol. Ini 1 2 3 4, empatnya belum closing dan belum jebol kayak gitu ya guys ya. Kita tunggu, ini cukup lumayan kuat sih kayak gitu. Dan kita katakan nanti misalkan Baby Dot sudah bisa bertahan di sini ya, kita bakal naik lagi ya kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah titik support di sini. Mau dicatat mungkin buat teman-teman yang males buka chart ya. Ini di exchanger OKEX ya, exchanger OKEX. Saya lihat di Trading View dan di exchanger OKEX. Mungkin market exchanger lain beda ya. Gate.io, Hotbit itu beda. Apalagi Hotbit harganya lebih mahal. Dan ini yang main di exchanger OKEX, mungkin buat teman-teman yang males buka chart, kalian bisa catat ini ya. Ini adalah titik support yang cukup kuat juga dan terdekat itu di kepala 1145 ya, 145. Ini kalau dijebol bakal di area abu-abu ini. Area abu-abu ini adalah 1069. Itu ya, paling bawah abu-abu kita ambil paling bawah ya. Sampai ini 1109. Kita ambil paling bawah aja 1069. Ya, titik supportnya kita jadikan di sini dan di sini ya. Pokoknya di area sini. Ini adalah support yang paling dekat nanti. Apakah bisa dijebol juga? Kalau bisa dijebol juga, bakal dimana akan menambah zero lagi di area hitam ini ya. Kalau sudah mencapai di area hitam ini, harap waspada ya. Harganya akan jebol atau akan ada pantulan keras ya. Biasanya seperti itu. Akan ada pantulan keras atau menjebol lagi. Kalau menjebol lagi bahkan bisa di area ini ya. Kepala 6 sampai kepala 4 ini ya. Ini adalah titik support yang paling bottom itu, paling bottom di sini kepala 6 ya titik supportnya, tapi ada lagi yang bottom lagi di sini di kepala 4. Itu menambah 01 guys. Kayak gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan buat teman-teman masih wait and see aja dulu. Ini sudah jebol soalnya ya, sudah jebol, kita tunggu konfirmasi dan sinyal selanjutnya gitu. Apalagi Bitcoin ya. Nanti kalian bisa cek sendiri chartnya atau bisa cek di mana YouTuber yang pro dengan technical analisanya Bitcoin, kalian bisa tonton mereka. Jadi mungkin kalian tahu tentang sentimen Bitcoin, technical analisanya, fundamental Bitcoin. Ya, kalau Bitcoin nanti ada indikasi mereka ngomong, wah ini Bitcoin bakal bearish lagi atau gimana, ya itu tetap hati-hati, itu mempengaruhi koin ini ya. Jadi semua koin di kripto, bukan hanya Baby Dots aja, oke? Kayak gitu untuk Bitcoin seperti itu, oke? Kita langsung aja lanjut di coin market cap ya. Di coin market cap sendiri di sini masih di kepala 12 ya, tapi di OKEX sendiri sudah kepala 11. Di sini ada penurunan di mana 5% ya, hampir 6% penurunannya merah ya. Dan di sini market cap-nya juga turun hampir 6% ya. Terus di volume yang saya katakan kemarin ya, itu volumenya naik drastis hampir mencapai 26% atau berapa ya, itu lupa. Pokoknya di video kemarin, kalian yang belum nonton video kemarin silahkan nonton. Yang video kemarin yang tentang Baby Dots itu, saya lihat coin market cap itu volumenya tinggi banget ya. Bahkan 20%-an ke atas kalau nggak salah ya. Tapi market cap-nya turun dan itu adalah tanda-tanda di mana akan ada yang antara yang mau beli ataupun yang mau jualan, tapi lebih dominan yang kalau volume itu lebih dominan ada yang mau jualan sih kayak gitu ya. Kalau mau beli enggak. Kalau mau beli pastinya yang volume naik itu biasanya seperti kayak USDT, BUSD ya, kayak gitu. Tapi kalau volume naik, tiba-tiba naik, itu harus diwaspadai ya guys ya. Bakal ada momentum turun yang cukup drastis ataupun naik ya, kayak gitu. Soalnya banyak
yang punya koin-koin seperti yang di cold wallet ya, yang disimpan di wallet ya, bukan di exchanger, disimpan di wallet, mereka langsung kirim di mana di exchanger ya, ataupun mereka langsung di tradingkan di DEX ya. Tapi kebanyakan yang di cold wallet langsung dikirim di exchanger kayak gitu ya guys ya. Karena ya kalau di exchanger kan enak, bisa pasang harganya, harga jualnya ya guys ya, kayak gitu. Kalau di DEX kan nggak langsung dijual, nanti harganya anjlok jatuh kayak gitu ya guys ya. Kayak gitu. Jadi kalau untuk volume naik itu harus hati-hati ya. Bakal ada momentum yang cukup kuat nantinya. Ya, kayak gitu. Bukan bukan berarti volume naik harganya naik ya. Tapi kalau untuk market cap sendiri itu naik berarti harganya naik. Kalau market cap ya, volume beda. Volume sama market cap, oke. Dan saya juga tidak begitu paham banget tentang seperti ini ya, seperti market cap, volume dan supply kayak gitu. Cuman dari dulu itu pengalaman dari dulu sih saya perhatikan kalau volume naik itu pasti ada whales yang transfer dari cold walletnya, dari walletnya ya, yang walletnya yang sudah lama nggak dibuka langsung ditransfer di exchanger mereka mau jualan kayak gitu. Jadi volumenya naik, harganya kok nggak naik, tapi volumenya naik dan itu harus diwaspadai ya guys ya, kayak gitu. Berarti banyak koin yang di situ. Kalau volume naik kan koin banyak yang di situ, berarti banyak yang akan dijual. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat di koin Kodak. Koin Kodak sendiri kemarin di tanggal 30 prediksinya bakal naik ya guys ya, dan di video yang kemarin itu sudah berubah di tanggal 30 ya. Walaupun hijau tapi kenaikannya tidak terlalu banyak banget. Dan yang kemarin itu videonya di sentimen Baby Dot sendiri bearishnya udah 100% ya. Kalau di sini sudah bullishnya sudah 7%, bearishnya sudah berkurang dari 100% sekarang 93% ya guys ya. Dan RSI-nya juga menunjukkan ini turun ya guys ya. Di video-video kemarin itu saya harap RSI-nya tidak turun ya, harus ada pantulan. Kalau ada pantulan itu akan ada di mana ada harapan untuk naik ya, karena harganya turun, RSI-nya yang di bawah ini kalau kita garis naik ya. Itu. Jadi seperti bullish bullish divergence lah kayak gitulah. Nah, kayak gitu. Tapi malah ini turun jadi ini tidak valid, oke? Dan kita langsung aja di sini. Di sini area SMA dan EMA sell semua indikatornya. Dan kita lihat di tanggal 30. Nah, di tanggal 30 itu ada kenaikan. Ya, tidak begitu jauh kenaikannya ya. Hanya 9% saja di kepala 13. Hanya selisih sedikit banget. Nah, kayak gitu. Ini adalah prediksinya, jadi tidak begitu valid ya. Jadi jangan kalian mengira kalau wah besok bakal naik, wah besok bakal turun kayak gitu. Jadi ini tiap hari itu websitenya update, bahkan tiap jam itu berbeda-beda tergantung harganya. Karena ini adalah bot ya guys ya, bot prediction yang diambil history dari jam-jam sebelumnya dan hari-hari yang sebelumnya kayak gitu. Jadi ini hanyalah alat bantu aja ya, daripada kita melihat history yang sebelumnya dengan manual, kita melihat history di sini sudah lengkap ya. Kita lihat di sini juga ada kok historical data. Nah, kayak gitu. Daripada kita ngecek manual, di sini kan sudah ada. Tinggal kita lihat aja kayak gitu. Dan untuk prediksinya sendiri di tanggal 30 hanya naik 9%, di kepala 13 itu untuk prediksinya ya. Dan di bulan-bulan berikutnya, di bulan Agustus masih merah, dan diprediksi akhir bulan Agustus itu menambah zero, bahkan awal bulan ya, kayak gitu. Ini adalah prediksi sebuah website, jadi tidak begitu valid, tapi hanya untuk membantu kita aja, untuk membaca history yang sebelum-sebelumnya ya, kayak gitu. Nah, itu dulu guys untuk Baby Dots yang bisa saya update ya untuk hari ini. Mungkin besok saya update lagi. Sebenarnya saya tidak bahas Baby Dots untuk hari ini karena ada yang komentar yang cukup menarik. Wah bang, sudah jebol tuh. Wah, ini sudah jebol supportnya. Jadi saya langsung buka dan ternyata jebol ya guys ya. Dua support dijebol, garis merah dan garis biru ini dijebol. Waduh. Wah, parah banget. Ya sudah, nggak usah disesalin karena market kripto seperti ini. Ya udah, mungkin besok saya update lagi
Jika kalian ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.